Selamat datang di Helm Paling Murah, andalan kepalamu teman-teman. Di Helm Paling Murah, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, amu. Lagi dan lagi ya, saya membawa satu helm terbaru di tahun 2024 bosku ya. Ini spesial banget buat kalian yang mau ganteng tapi tidak punya modal ya. Tidak punya modal nih ya. Bisa cobain helm ini karena harganya di kisaran 100 ribuan aja. Terkejut gak kalian ya? Namanya adalah helm HRV Maximo. Pertama kali kalau kalian melihat helm ini, bahkan saya pun juga tertipu. Saya ngiranya helm ini tuh kisaran harga 200 ribuan ke atas. Tapi cuma di kisaran 100 ribuan doang. Gila gak tuh guys? Helmnya aerodinamis gini, lengkap dengan spoiler, visor juga warna blue. Hanya 100 ribuan doang. Auto ganteng, para pelajar nih. Ini buat kalian guys ya. Ada yang bisa tebak harga pastinya berapa? Harga pastinya di online ataupun di offline itu cuma di kisaran 175 sampai dengan 190 ribu rupiah doang. Wow, murah banget ya teman-teman. Ekonomis banget ya. Dan untuk material, bahan batoknya ini teman-teman menggunakan bahan material ABS. Kalau saya pegang helm ini bukanlah kerupuk seperti zaman awal-awal helm aerodinamis ya, yang dimana kalau harganya 100 ribuan pasti kerupuk. Oh ini enggak ya, ini enggak teman-teman ya, cukup baik bahannya ya, meskipun harga cuma 100 ribuan aja. Untuk berat batoknya sendiri langsung aja kita timbang kali ya, buat kalian yang penasaran. Tapi kalau dari saya pegang, saya bisa bilang ini sekitar 1100 sih. Nggak nyampe 1200 ini kalau dari yang saya pegang guys ya. Tapi langsung saja kita timbang sekarang juga untuk membuktikannya. Langsung aja guys kita eksekusi timbang. Nah kita lihat berapa ya. Saya juga belum lihat nih bos. Berapakah berat batoknya. Untuk HRV Maximo hanya ada di kisaran 1089 gram. Bahkan gak nyampe 1100 teman-teman. Ringan banget di kepala kalian ya. Dan untuk ukuran helm HRV Maximo ini teman-teman, itu hanya ada satu ukuran saja, yaitu all size ya. Jadi buat kalian yang punya ukuran kepala M sampai dengan L itu umumnya cocok. Buat kalian yang pakai XL itu umumnya agak sempit di awal guys ya, sebelum sponsnya atau paddingnya itu melebar, oke? Dan untuk sertifikasi dari helm ini hanya ada satu, sekali lagi standarisasi nasional Indonesia. Sekarang kita bahas bagian eksterior dari helm ini teman-teman ya. Pertama kalau kita lihat di bagian shellnya itu ada lekukan-lekukan, guratan-guratan, terutama pada bagian nih atasnya ya. Ada guratan teman-teman ya, jadi nggak polos-polos banget apa namanya bentuk batoknya teman-teman. Lalu kita lihat ke bagian visornya. Visor di sini yang saya punya adalah yang warna blue, tapi sebenarnya banyak pilihan warna, mulai dari bening ada, smoke ada, silver, blue, sampai dengan red gold pun ada. Semua tergantung kalau kita pesan dari pabrik mintanya yang warna apa. Kebetulan saya suka yang warna blue-nya teman-teman ya. Di bagian visornya juga ada visor stopper teman-teman ya, gunanya untuk tatakan helm ya. Bibir visornya itu ada di bagian tengah sini teman-teman. Jadi kalian kalau menaikkan visor, sekali lagi tolong jangan dipegang visornya kayak begini ya, tapi dipegang bibir visornya, diangkat ke atas teman-temanku ya. Lalu kita lihat ventilasi udara juga ada di bagian kiri kanan atas ya. Ini nggak bisa diaktifasi teman-teman ya, dan juga ada di bagian under spoiler. Tuh di bagian under spoilernya itu ada jaring-jaringnya, tapi saya nggak tahu helm ini tuh aktif apa enggak untuk di bagian ventilasi udaranya. Kita langsung buktikan saja nanti kalau kita buka di bagian IPS-nya teman-teman ya. Dan untuk spoilernya itu ada di bagian belakang ini. Kalau dari sini saya bisa lihat spoilernya ini built-in dengan batoknya teman-teman ya, jadi bukan additional ya.
harusnya ini bukan edisional karena rapet banget dengan batok shellnya nih ya. Pada garisnya juga nggak terlihat ada rongga-rongga sama sekali. Spoilernya juga itu berbentuk banyak lekukan-lekukan tapi nggak terlalu panjang. Menurut saya pas banget teman-teman ya untuk spoilernya. Lalu di bagian belakang ada tulisan stempel Maximo dan di bagian kiri kanan dan bagian atas merek HRV-nya ya. Batoknya juga sekali lagi saya tekankan ramping ya, cocok buat teman-teman semua yang berbadan ramping. Sekarang kita mau lihat di bagian innernya. Kita putar dulu, lalu jangan lupa angkat visornya ya. Untuk di bagian innernya teman-teman ya, secara keseluruhan itu dominan berwarna gelap ya, dominan berwarna gelap. Lalu untuk di bagian luarnya ini teman-teman ada variasi kulit sintetis ya, kulit sintetis. Ada neck roll-nya juga helm ini. Tekstur dari paddingnya kita coba raba di bagian dalam ini sih kelihatan, dan juga kalau kita raba lembut di bagian dalam. Di bagian padding bagian luarnya ini berpori-pori banget ya, dan juga di bagian foreheadnya atau di bagian jidat luarnya nih teman-teman ya. Untuk crown pad-nya sendiri di bagian crown pad kiri kanannya tertutup jadi nggak kelihatan IPS-nya ya guys. Nah lembut juga di bagian tengahnya nih. Oke, nah sekarang saya mau coba untuk penguncian paddingnya. Bisa dibuka apa enggak, kita langsung coba aja, kita langsung praktek ya. Nih, di bagian kiri kanannya terlihat ada button alias kancingan plastik ya. Sekali lagi guys, terutama untuk helm yang harganya ekonomi seperti ini, hati-hati. Kancingannya biasanya nggak kuat, jadi nariknya agak sedikit, pegangnya itu agak sedikit mendekati buttonnya lalu ditarik. Jangan agak jauh kayak gini ditarik, biasanya itu gampang lepas ya. Lalu di bagian crown pad-nya kita langsung coba aja buka teman-teman ya. Kita buka dulu di bagian neck roll-nya. Oh nggak perlu sih. Nih. Oke, saya coba dulu ya teman-teman. Oh iya benar, dibuka dulu di bagian neck roll-nya. Bagian neck roll-nya kita buka. Nah, lalu kita slide ke depan. Untuk di bagian crown pad-nya kita slide ke depan guys. Alangkah baiknya ini dibuka dulu side pad-nya ya ternyata, karena agak nyambung ya. Nah seperti ini sudah lebih mudah untuk membukanya. Nih. Loh. Bentar guys ya, agak belibeh. Nah, jadi dia kalau dibuka ini cukup ya guys, agak spektakuler gitu ya guys. Harus dibuka secara keseluruhan, kiri kanan crown pad-nya juga harus dibuka. Nah, di bagian ininya saya coba tarik ya. Ini bisa dibuka secara keseluruhan mungkin ya. Saya coba ya guys. Nah, jadi crown pad-nya ini nggak bisa guys, nggak bisa dibuka. Jadi sebenarnya bisa, tetapi crown pad-nya, kainnya di bagian kiri dan kanan ini itu menyatu dengan IPS-nya guys. Klem ya. Jadi di bagian ini bisa kebuka, tapi ini klem nih di bagian kiri kanan nih. Ke bagian kiri kanan ini klem ya. Jadi jangan dibuka. Sebenarnya kalau nggak klem ini bisa guys ya, karena bagian bawah sama bagian atas sudah kebuka ya. Jadi saya akan pasang kembali. Oke. Tapi sebelum saya pasang kembali kita ngintip dulu IPS-nya dong bersama-sama ya. Di bagian IPS-nya teman-teman kalian bisa lihat, semoga kelihatan ya. Itu pada bagian IPS-nya full berwarna putih, tidak ada lubang ventilasi sama sekali. Jadi fix ventilasinya di bagian atas maupun di bagian belakang itu tidak ada sama sekali teman-teman ya, lubang udaranya ya. Lalu di bagian tali dagu, helm ini menggunakan tali dagu Microlock, bahannya bagus, tidak berkarat ya, meskipun harganya ekonomis tidak berkarat ya. Dan untuk lubang untuk slot intercomnya itu juga tidak ada teman-teman. Tapi kalau kalian pasang padding side padnya itu masih ada ruang di bagian pipi kiri kanannya, sehingga kalian bisa pasangin stiker lagi speaker di sana. Maaf ini amburadul ya guys, saya mau pasang kembali dulu. Sekarang kita langsung aja cobain helmnya teman-teman ya. Ini tadi udah saya perbaiki ya, udah aman. Oke, tadi amburadul banget guys. Nah, sekarang kita coba pakai helmetnya guys. Oke. Wow. No complain ya, harga 100 ribuan. Jangan banyak komplain. Satu, yang pasti ringan ya. Under 1100 gram.
Untuk busa memang berasa agak kasar ya. Jangan dibandingkan dengan helm-helm harga 300.000 ke atas, oke? Untuk harga 100.000 ke atas saya tutup mulut bos ya. Untuk busa memang ya buat kalian yang suka pakai yang nggak lembut-lembut amat, oke lah. Cuma saya tipe orang yang suka pakai busa yang lembut. Makanya kalau ada budget lebih belilah yang harga 300 ribuan ya. Tapi untuk ganteng-gantengan, kalian yang tidak banyak cincong, helm ini oke lah udah ya. Bukan kasar banget ya, cuma memang berasa yang mana padding berkualitas, yang mana enggak itu memang berasa teman-teman ya. Untuk fittingannya sebenarnya di bagian pipi terutama itu tidak banyak ruang gerak sebenarnya guys ya. Udah oke-oke aja ya, model aerodinamis. Memang batoknya juga cukup ramping, jadi sekali lagi buat kalian yang punya kepala cukup kecil, badan cukup kecil, helm ini sebenarnya pas banget buat kalian. Selain R6 X Pro ya, pokoknya rentang harga 100 sampai 200 ribuan ya antara R6 X Pro atau helm ini buat kalian yang punya badan kecil ya. Visor kita coba. Visornya dinaik turunkan memang ada level-levelnya gitu ya, step-stepnya tapi kalau dipakai melihat nih kelihatan dari sini, ini jernih ya, bukan visor abal-abal, cukup jernih ya, nggak berbayang sama sekali. Dari kiri, dari kanan saya rasa pasti kelihatan ganteng banget ya, tapi kalau kita bahas fitment, kita dominan bahas di bagian dalamannya ya teman-teman, innernya. Itu untuk kenyamanan, bagi saya pribadi saya kurang cocok. Kesimpulan teman-teman, rating untuk helm ini di segmen harga 100 ribuan masih di bawah 200 ribu. Saya berikan 5 bintang ya. Andalan. Guys, ingat helm ini 100 ribuan ya. Saya berikan 5 bintang juga untuk segmentasi harga 100 ribuan. Oke banget, looks oke, visor oke, dalaman memang sedikit kurang nyaman karena saya agak picky kalau dalaman guys ya. Tapi overall 100 ribuan oke lah, visornya juga nggak berbayang sama sekali. Itu saya kasih jempol sih teman-teman ya. Jadi 5 bintang. Worth it banget untuk kalian miliki. Kalau budget kalian itu under 100 ribu. Under 100 ribu lagi. Under 200 ribu ya. HRV Maximo. Badan kecil juga cocok. Oke? Kalian bisa dapatkan helm ini di toko offline maupun di toko online helm paling murah teman-teman ya. Toko online kita namanya Shopee. Sama helm paling murah, TikTok juga helm paling murah, dan juga Lazada juga helm paling murah. Berikutnya teman-teman mau kita bahas helm apa lagi? Helm terbaru, helm lama, helm baru aja tiba. Langsung tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Banding-bandingin juga boleh. Oke? Saya Yohan Cowindra, kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Helm paling murah, andalan kepalamu. Di helm paling murah andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, aman bro. Apalagi bonceng cewek.